Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam para murid, para santri dan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Semoga para pemirsa, para murid dimanapun berada, semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan keberkahan dari Tuhan. Semoga keluarga kita dalam keadaan sehat dan nyaman. Para murid, para santri, guru memberi pemahaman lagi atau juga pengertian agar para pemirsa, murid dan santri untuk memahami sesuatu hal sangat mudah, sehingga dengan mudahnya memahami sesuatu agar kehidupan kita, kehidupan keluarga kita menjadi yang betul-betul nyaman. Para murid, para santri, seperti di video yang lain, pada malam hari ini guru melanjutkan dari video yang lain. Video ini diberi judul neraka dan jabarannya, ya. Yang dimaksud jabarannya adalah keterangan atau uraiannya, ya. Bahasa Jawanya dijabarkan. Para murid, para santri, juga para pemirsa, pendengar dimanapun berada, untuk memahami video guru, usahakan urut atau tartil terutama tentang video ini, ya. Dari pertama, guru sudah menganjurkan terutama tentang judul bahasa, video dengan judul bahasa dan manusia, Iqra dan bahasa, neraka dan pintunya. Untuk video ini, guru memperluas neraka dan penjabarannya. Semoga ini betul-betul nanti jadi pemahaman yang baru tentang memahami hal-hal yang kurang jelas di dalam kehidupan keseharian. Para pemirsa, para santri dan murid dimanapun berada, agar kelak nanti Anda semua, bila ada orang atau keluarga kita mempertanyakan tentang surga dan neraka, Anda bisa menerangkan dengan detail dan jelas, sehingga tidak memakai dalil-dalil agama yang tidak jelas selama ini, ya. Dari video yang lain sudah diterangkan kembali lagi bahwa sesungguhnya kitab-kitab yang tertulis selama ini yang diyakini umat di seluruh dunia, terutama kitab kita yang ada di kitab Al-Quran, semua itu sumber muaranya, substansinya semua dari perilaku atau budaya dari leluhur kita dari Jawa. Satu contoh seperti yang diajarkan guru, diterangkan guru melalui tentang cerita neraka. Neraka sudah diterangkan oleh guru, berasal dari bahasa Jawa neraka, diulas oleh guru, ya. Dari neraka ini diurai menjadi nerak kolo. Kemarin sudah diajarkan guru, dipahamkan, ya, nerak kolo, ada yang disebut kolo menjing, ada yang disebut kolo jengking, ada yang disebut kolo semanding, ya. Yang paling penting, memang semuanya penting. Kalau itu dilanggar atau ditubruk, orang itu masuk keadaan yang disebut neraka, ya. Diterangkan guru biar tidak salah paham, tidak salah kaprah memahami kitab-kitab, ya. Satu contoh, guru menerangkan jenis kolo yang menjadikan manusia itu dalam keadaan masuk neraka. Diterangkan tentang neraka. Neraka pada dasarnya ada dua alamnya. Satu, neraka di dunia karena mengalami hal-hal sesuatu yang tidak baik karena perilaku yang melanggar hukum-hukum tertentu seperti yang diurai oleh guru. Dua, dan untuk dipahami dan juga untuk dimengerti, guru sudah menerangkan bahwa setelah ruh atau jiwa manusia keluar dari tubuh, di sana itu nanti tetap itu ada yang disebut neraka, ya. Bagi para pemirsa, para murid, siapapun atau manusia yang tidak percaya bahwa setelah mati di sana ada alam neraka, itu hak manusia.
Aku selaku gurumu memastikan, karena guru pun juga sering masuk di sana dan melihat keadaan, bahwa di sana setelah dari kehidupan di sini itu ada. Namun untuk menerangkan itu lebih detail di video yang lain sudah diajarkan oleh guru dengan pemahaman, sudah diberilah seperti gambaran atau diagramnya. Itulah para murid, para santri untuk memperkuat pemahaman tentang neraka. Satu contoh dengan pemahaman yang disebut neraka, nerak kolo, yang disebut kolo jengking. Ini yang terjadi di alam dunia, diulas oleh guru ya. Kemarin sudah diterangkan ya. Kolo jengking itu kan sesuatu hewan atau binatang, itu mengandung bisa, mengandung racun, dilambangkan, diibaratkan tatkala manusia itu bermain atau melakukan hal sesuatu yang dimaknakan kolo jengking itu melakukan hubungan biologis yang bukan miliknya atau milik orang lain, itulah nanti manusia itu akan mengalami seperti kena bisa atau kena racun. Nah, dari cerita ini, kitab-kitab orang terdahulu itu mengambil dari dasar kolo jengking ini, dibuatlah cerita, dibuatlah gambaran, dibuatlah surat, ayat, dalil-dalil yang lain, mengambil dari substansi bahasa, budaya, intelektual dari Jawa. Maka di dalam agama apapun, terutama agama kita Islam, mengapa kita dilarang melakukan hal-hal seperti itu? Karena substansinya dari kolo jengking itu. Para murid, para santri, bagi yang sudah mengalami atau bagi yang belum mengalami bisa dicoba ya. Kolo jengking sudah memahami Anda ya. Sesuatu gambaran yang diterangkan oleh guru, kolo jengking disimbolkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan biologis. Tatkala manusia pertama melakukan itu sudah melakukan bukan hak dan miliknya dan tidak melalui aturan yang sudah ditetapkan hukum negara dan hukum yang berjalan, manusia itu melanggar, namanya nubruk kolo jengking. Itu ibarat tubuh dan kehidupannya atau karirnya atau ekonominya itu bagaikan kena bisa, kena racun. Tatkala tubuh itu kena racunnya kehidupan karena namanya kolo jengking itu atau Scorpio, maka disitulah tubuh menjadi besar, dikatakan bengkak atau abu, sehingga tubuh itu menjadi berat. Tatkala manusia melakukan hal seperti itu, maka banyak manusia setelah melakukan itu, hidupnya di dunia menjadi berat. Mencari nafkah hidupnya pun lebih berat. Mengangkat beban ekonomi menjadi berat. Diibaratkan perjalanan kehidupannya mengandung bisa dari kolo jengking itu. Bagi para pemirsa dimanapun berada yang sudah sering mengalami hal-hal seperti itu, kalian pasti akan mengiyakan, karena itu adalah suatu kodrat dari kehidupan manusia. Dan orang-orang terdahulu dari leluhur kita sudah memberi gambaran dan sudah menerangkan. Melalui video ini, guru memperjelas agar kita, Anda, khususnya generasi kita ke depan, mampu dan bisa terjauhkan dari hal-hal seperti itu. Lantas bagaimana guru di era sekarang hal-hal seperti itu terjadi? Ada satu pemahaman yang sangat istimewa atau sangat jarang dimiliki bagi siapapun. Di dunia dari hukum apapun ada namanya hukum bijak atau hukum tengah. Bila melakukan hal-hal sesuatu pastilah ada namanya solusi atau sesuatu hal yang disebut alternatif. Tatkala solusi alternatif itu untuk menyembuhkan dari hal yang tidak baik, dari tubuh atau kehidupan atau ekonomi yang susah. Kalau toh ekonomi sudah ringan, ibarat tubuh sudah sehat, kalau toh melakukan lagi itu pun juga berdampak lebih parah. Tapi alhamdulillah khususnya para murid dan santri yang sudah pada bijak, sedikit banyak kalian sudah diajarkan guru rumus, resep, ilmu dan pengetahuan. Agar kalian dibekali guru, barangkali Anda tidak sengaja atau sengaja melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu,
Anda dalam keadaan selamat. Itulah kelebihan murid dan santriku dimanapun kalian berada. Bukan berarti guru mengiyakan, karena setiap manusia belum tentu akan menjadi baik, karena banyak orang baik karena tidak mampu menerima godaan, tidak mampu menerima dalam keadaan, sehingga manusia itu sangat dimungkinkan melakukan hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal yang melanggar kaidah-kaidah yang ada di hukum-hukum kehidupan. Itulah para murid, para santri, pentingnya memahami apa yang disebut neraka. Neraka itu gambaran hanya di alam di dunia ini. Di alam sana guru memastikan, maka jaga hati-hati kehidupan. Di kehidupan di sana neraka siksa itu ada ya, para murid, para santri ada. Semoga dengan memahami ini Anda bisa menjalankan apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus Anda kerjakan di dunia. Karena guru memahami hal-hal yang di sana seperti itu, guru maka sudah mempersiapkan agar kelak siapapun yang menjalankan ilmu guru setelah masuk di sana, biar tidak masuk di alam neraka berlama-lama, maka guru mengajarkan dengan cara yang tidak akan pernah ada sama di Indonesia dan tidak akan pernah ada dalam sejarah manusia. Maka cara apa yang diajarkan guru memang tidak sama dengan yang manapun. Itulah para murid, para santri sedikit mengulas tentang yang disebut neraka. Satu gambaran coba para murid, para santri. Kehidupan dunia dan akhirat, di situ ada pintunya. Pintu dunia menuju akhirat adalah namanya kematian. Bagaikan suatu tempat atau suatu gedung. Tatkala manusia mau masuk gedung itu dilihat dalam keadaan. Kalau gedung itu yang di dalam itu isinya buruk, orang yang masuk pun boleh dalam keadaan buruk. Tapi kalau suatu ruangan itu keadaannya bersih dan indah, orang yang masuk pun harus dalam keadaan bersih dan indah. Bisa dipastikan bahwa tatkala manusia itu dalam meninggal atau matinya dalam keburukan, manusia itu sudah dipastikan finari jahanam. Nah, hal-hal seperti itu yang sulit bagi bangsa manusia untuk menghindari. Namun bersyukurlah para murid dan santri dan khususnya generasi ke depan. Semua sudah aku bekali dengan konsep dan ilmu yang sudah aku ajarkan melalui banyak hal dari video dan kitab-kitab. Sedikit uraian tentang menerangkan neraka. Coba diulas lagi oleh guru dari bahasa yang pertama. Ada namanya kolo menjing, artinya digulu. Maka gulu itu maknanya lugu, orang disuruh jujur. Bertempat assalamualaikum di goroan, manusia janganlah goro, janganlah berbohong. Ada yang disebut lagi tadi kolo jengking, ada lagi yang disebut kolo semanding. Nanti ada lagi lebih dalam, ada yang disebut kolo murti, ada lagi yang disebut kolo welase, ada lagi yang disebut kolo serenggi. Begitu banyak pantangan dan hal-hal yang tidak diketahui oleh bangsa manusia. Namun melalui video ini guru mengupas 3 itu pun sudah sangat bagus dan sangat cukup untuk bagi bangsa manusia agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah kehidupan di dunia. Untuk melanjutkan video ini nanti diulas lebih dalam dan lebih dipahami oleh guru sehingga nanti para pemirsa pun mendapatkan sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.